Hai, ketemu lagi di Habit 7 kali ini, judulnya Sharpen the Saw atau Asahlah Gergaji. Nah, cerita dulu ya, kenapa sih namanya Asahlah Gergaji? Katakanlah ada seorang tukang kayu sedang menggergaji sebongkah kayu untuk dibuat perkakas. Sudah berjam-jam dia ngegergaji kayu. Terus temennya datang, terus bilang, lagi ngapain? Ya elah bro, ya lihat aja gue lagi ngegergaji kayu. Kayaknya kamu capek banget deh. Udah berapa lama gergaji kayunya? Ya kira-kira udah 2-3 jam lah. Lalu temennya bilang, kasih saran nih, istirahat aja dulu. Itu gergajinya diasah dulu. Terus ntar potong lagi. Terus tukang kayunya bilang lagi, lah mana sempet saya ngasah. Ini aja gak selesai-selesai. Nah, kebayang nggak teman-teman, jika tukang kayu itu nggak asah gergaji, yang rugi siapa? Dirinya juga tapi ternyata nggak cuma dirinya aja, lingkungannya juga, dia kehabisan waktu dan energi, itu untuk dirinya ya. Tapi ada pihak lain, seumpama customernya juga harus nungguin lama. Nah, diri kita kayak gergaji itu, nggak bisa kita dipakai terus, kerja terus, tapi nggak diasah. Apa sih yang mesti diasah? Sel-sel diri kita harus diperbarui. Karena satu-satunya aset yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Nah, habit 7 ini terkenal dengan habit yang dinamakan renewal atau pembaharuan. Saat habit ini dijalankan, maka seluruh habit sebelumnya itu akan terus-menerus naik level. Tentunya diperlukan motivasi yang kuat untuk pembaruan diri kita sendiri. Perusahaan kita boleh saja memfasilitasi banyak hal, dari knowledge, financial support, ya, kemudian ada tempat gym dan sebagainya. Tapi kalau diri kita sendiri nggak punya motivasi untuk pembaharuan diri, dan maka highly effective people yang kita sudah rencanakan tadi bisa jadi tidak kita dapatkan. Nah, pembaruan diri secara terus-menerus ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin, hal-hal kecil yang kemudian akan berimpak besar. Rutin ya, berarti setiap hari, continue setiap hari. Nah, ada 4 area yang perlu diasah. Fisik, hati, jiwa, pikiran. Kita mulai dari dimensi fisik ya. Dimensi fisik ini kita kenali dengan tubuh kita. Ya, karena tubuh kita adalah alat dan kalau kita merawatnya, dia akan melayani kita dengan baik. Misalnya kebiasaan tidur yang baik, relaksasi fisik, gizi yang masuk, itu ya untuk dimensi tubuh. Dimensi pikiran nomor 2. Pikiran yang terdidik adalah seperti balerina yang terlatih. Karena apa? Seorang balerina mempunyai kontrol yang sempurna terhadap otot-ototnya. Tubuhnya bisa meliuk-liuk, bisa lompat, bisa berputar ya. Itu bisa dengan fleksibelnya dia lakukan itu. Nah, begitu juga pikiran yang terdidik bisa fokus, bikin sintesis, bikin tulisan, berbicara, menciptakan sesuatu, menganalisis, menelaah, membayangkan, dan jauh lebih banyak lagi. Namun untuk itu otak kita harus dilatih, nggak mungkin terjadi begitu saja. Maka yuk latihlah dimensi pikiran kita. Yang ketiga, dimensi hati. Membangun hubungan-hubungan dengan orang dekat dengan kita, membangun hubungan di rumah, kantor, dan sebagainya. Kita membuat suatu kegiatan sosial, kemudian tertawa, dan sebagainya. Nah, upayakan orang yang datang kepada kita menjadi lebih baik atau lebih bahagia setelah ketemu kita. Yang keempat, dimensi jiwa. Merenung, menulis jurnal, berdoa, kemudian vitamin hati kita, batin kita ya, ada beribadah dan sebagainya. Nah, kenapa? Jiwa kita adalah pusat kita di mana terletak keyakinan dan nilai-nilai kita. Jiwa adalah sumber tujuan, makna, kedamaian batin. Nah, ada pepatah Yunani kuno ya ngomong begini. Jangan berlebihan. Itu memang benar, karena nggak baik apabila kita melakukan sesuatu secara berlebihan. Jaga keseimbangan dan jangan berlebihan dalam segala hal. Karena dengan seimbangnya hidup kita, semua aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan akan terlaksana dengan baik.
Karena semua dimensi yang ada di diri kita itu terkeluarkan juga dengan baik. Nggak ada salah satu dimensi yang terkuras habis. Oke, teman-teman, selamat menjalankan 7 kebiasaan baru. Dan mulainya dari mana ya? Mulai dari kita, mulai dari sekarang, mulai dari yang bisa kita lakukan. Oke? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam.